Trending tagar kabur aja dulu yuk. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman sepakat dengan tren itu? Ada dua sisi teman-teman yang ingin saya bahas dalam hal ini. Yang pertama ketika seorang TikTokers mengatakan bahwa kerja di luar negeri lebih relevan, bahwa ada derajat orang tua, derajat keluarga yang harus dinaikkan melalui penghasilan atau pendapatan yang mereka dapatkan selama di luar negeri. Tren kabur aja dulu, kami yang pindah ke luar negeri malah diragukan nasionalismenya. Dan setelah masuk, dibalik keputusan kami untuk bekerja di luar negeri, Pak, itu ada keluarga yang harus dinaikkan derajatnya, ada istri yang sedang hamil yang harus dinafkahi setiap harinya, ada juga anak yang harus dipastikan biaya pendidikannya dan juga kesehatannya terjamin. Semua itu kita lakukan supaya keluarga kita di Indonesia itu sejahtera. Karena apa ya? Karena Bapak tidak bisa menjamin kesejahteraan keluarga kami di Indonesia. Bisa-bisanya diragukan nasionalismenya. Hei Pak, coba Bapak pergi ke tempat teman Bapak yang kerja di APBN. Silahkan buat di-spill penyumbang devisa negara terbesar kedua itu dari siapa Pak? Nomor 1 dari Migas, saya tahu Pak. Nomor 2 itu dari siapa? Dari saya bukan, dari teman-teman kami yang kerja di luar negeri bukan, tapi dari siapa Pak? Coba dilihat Pak. Dan kami itu sudah menyumbang devisa negara berapa ratus triliun untuk negara setiap tahunnya. Kayak gitu masih dibilang nggak nasionalisme. Kalau maksud Bapak itu nasionalisme harus berada di Indonesia, bekerja di Indonesia. Oke, saya terima tantangan Bapak. Ini kalau misalnya videonya sudah saya upload, saya baru aja sodang ke atasan, baru aja konsultasi ke atasan Jepang. Saya mau minta pulang ke Indonesia supaya nasionalisme saya dihargain. Saya bakalan beli tiket, saya bakalan beli pulang, dan saya akan berkontribusi untuk bangsa. Tapi saya mau lihat juga pejabat-pejabat seperti Bapak ini, apakah bisa menunjukkan nasionalismenya kepada kami, para pejuang devisa negara. Pendapat yang lain selain daripada Pak Bahlil ya, yang ini menyindir soal nasionalisme, ada Bro Timothy ya, yang menyindir orang-orang yang memilih untuk kabur aja dulu yuk. Ada yang tanya bro, tanggapan terkait yang ini bro, apa hashtag yang kabur ke luar negeri. Menurut gua ya, apa itu? Orang, jadi katanya ada hashtag, ini gua juga baru baca, tapi gua pernah lihat sih tadi di TikTok gua lihat. Jadi ada hashtag kabur aja dulu ya. Hashtag apa sih? Kabur aja dulu. Jadi orang Indonesia itu didorong untuk keluar negeri bro. Menurut gua ya, ini menurut gua banget nih. Yes. Ini negara indah teman-teman, ya. Ya. Gua pagi bisa makan nasi padang. Yes. Rokoknya Sampurnamil. Coba gua tantang lu ke Cina ngerokok, bos. Enggak Kalau mereka, lu lepeh tuh. enggak mereka kayak mau garpit tuh semua keluar dari gitu. Mau apa sih maksudnya dengan fantasinya wah kabur, emang lebih enak di luar negeri. Enggak, emang lu diterima di luar negeri, bener, bos. Jadi SDM lu aja paling rendah kok. Kok mau kabur ke Jepang, lu mau jadi tukang sapu di Jepang, hei. Ya di sananya robot tuh. Atau enggak, gue nggak tahu ya. Ada yang mungkin bisa beneran gitu yang katanya jalan-jalan kerja di luar negeri dengan gajinya sebagai manajer, kan ada yang gitu kan. Iya keren banget lu, itu kan. Keren banget, hebat. Tapi maksudnya kayak ya udah gitu, biasa aja. Lu kayak di Kanada gitu, lu punya duit banyak terus mau ngapain? Di London gitu banyak duit terus mau ngapain? Di sini lu bisa bermanfaat untuk orang di sekitar lu. Menurut gua kalau ada yang memang berhasil di luar negeri, hebat. Tapi menurut gue egois aja bro. Kalau lu emang hebat, kenapa lu nggak bantu sesuatu di negara lu ini? Yang lebih butuh kan? Yang lebih butuh, karena orang kan omon-omon. Politik begini, dia komplain terus bro. Kayak komplain tentang pemerintah, tentang kebijakan. Tapi mana yang lu lakuin? Itu kan. Gue paling benci ngeliat orang kayak di YouTube ngomong kayak bagi dong. Iya. Oh, tapi kan dia nggak punya duit berbagi, dia berbagi dengan cara bikin media. Yang pertama, ini tidak bisa kemudian kita sepenuhnya sepakat dengan kabur aja dulu yuk. Juga kita tidak bisa sepenuhnya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bro Timothy itu. Kita harus uraikan terlebih dahulu, karena memang persoalan-persoalan yang dialami oleh masyarakat, atau ketika kita masuk dalam civil society, kita akan melihat persoalan-persoalan di masyarakat yang sangat kompleks sekali. Nah, untuk mengurai kompleksitas itu, tentu akan memakan berjilid-jilid pembahasan, berbab-bab pembahasan ya. Tapi mungkin di sini kita bisa mulai dengan pertanyaan, mengapa kira-kira orang-orang memilih untuk kabur aja dulu yuk. Nah, kalau kita perhatikan alasan mereka tentu karena pendapatan yang mereka dapatkan ketika kerja di Indonesia itu kecil, ya sangat kecil sekali. Walaupun mungkin kalau dihadirkan Bro Timothy nanti akan protes ya kalau dibahas ke wilayah ini. Tapi kita urai dulu ya tentang bagaimana orang-orang yang bekerja di Indonesia ini mendapatkan penghasilan yang tidak relevan dengan pengeluaran atau kebutuhan-kebutuhan yang terus naik harganya.
Pertama, rata-rata ini riset atau survei yang dikeluarkan oleh SBH atau Sumber Biaya Hidup ya, itu naungannya kalau nggak salah BPS ya, Badan Riset BPS itu. Ya, teman-teman bisa cek bahwa rata-rata orang Jakarta itu menghabiskan sekitar belasan juta, 14 sekian juta per bulan. Sementara penghasilan UMR di Jakarta itu nggak sampai 6 juta. Itu pun 6 juta bukan untuk dirinya pribadi. Kadang-kadang orang menghidupi keluarganya dengan 6 juta itu. Nah, kalau kita mau kalkulasikan tentang bagaimana pemasukan pengeluaran, tentu ini tidak relevan. Ditambah kebutuhan-kebutuhan pokok terus naik, harga beras terus naik, apalagi kalau kita berbicara properti, apalagi kalau kita berbicara tentang rumah KPR. Secara tidak langsung orang merasa dipaksa harus membeli rumah KPR dan menyicil selama berpuluh-puluh tahun. Jadi inflasi itu nggak stabil antara pengeluaran dengan harga-harga yang terus naik. Mungkin ini yang kemudian menjadi alasan mengapa orang-orang memilih untuk kabur aja dulu yuk dalam rangka mengangkat derajat keluarga. Ya, jadi kita bisa pahami tanpa kemudian membetulkan sepenuhnya, tanpa juga menyalahkan sepenuhnya. Tapi kita bisa memahami dalam hal ini mengapa alasan mereka untuk bekerja di luar negeri adalah faktor untuk mengangkat derajat orang tua, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, untuk menaikkan derajat dirinya sendiri. Jadi kita bisa hitung tuh probabilitas antara pengeluaran dengan pemasukannya ya. Dengan pemasukan segitu boro-boro bisa investasi, boro-boro bisa nabung ya kan, untuk keseharian saja morat-maret ya, apalagi kalau nanti di tahun 2030 yang katanya akan ada badai, akan ada inflasi, akan ada krisis yang bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Itu juga sudah disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa tahun yang lalu ya. Jadi inflasinya akan tinggi sekali teman-teman, harga properti akan naik ya, dan kesenjangan gap sosial akan kentara, kita bisa melihat ya. Jadi kita bisa memahami dari psikologi massa, keadaan-keadaan seperti ini mungkin membuat orang atau yang menyebabkan orang harus pergi ke luar negeri atau dengan tagar kabur aja dulu yuk ya. Nah, alasan dari Bro Timothy ini adalah alasan yang aspeknya keluar dari alasan-alasan itu ya, dengan mengatakan bahwa Indonesia ini negeri surga ya, bisa ngerokok pagi-pagi, makan nasi padang dan semacamnya. Saya tidak ngerti kenapa Bro Timothy menarik pembahasan ke arah sana. Kenapa kemudian tidak membahas dengan bagaimana alasan orang-orang memilih kerja untuk keluar negeri. Kalau yang saya lihat dari pikiran-pikiran Bro Timothy itu selalu fokus pada persoalan internal. Itu adalah salah satu solusi sebetulnya yang memang ini harus diaplikasikan. Tapi kalau semua sibuk hanya mengurusi tentang bagaimana persoalan yang ada di internal pun, saya pikir ini tidak akan stabil di wilayah eksternal. Artinya harus ada orang-orang yang mengawal demokrasi kita dalam kebijakan-kebijakan ketenaga kerjaan. Artinya aktivis-aktivis yang ada di kampus-kampus itu, ormas-ormas atau organisasi-organisasi ini harus berpihak kepada rakyat. Pergerakan mereka harus berpihak pada rakyat. Ya, jadi faktor internal dan eksternal itu harus satu. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah evaluasi. Ya, buat regulasi, kebijakan-kebijakan ini orang-orang di birokrasi tentu yang memiliki kredensi untuk mengatakan demikian ya. Kalau saya tidak memiliki kapasitas untuk mengatakan ini sebetulnya. Tapi dari sini kita bisa melihat tandanya ya. Kita bisa melihat rute, maps, alasan tentang mengapa orang-orang memilih untuk kerja di luar negeri. Nah, evaluasi ini secara teknis harus dipikirkan, dibicarakan, dan dibuat kebijakan sebijak-bijaknya agar berpihak pada masyarakat. Apakah ini juga salah satu solusi? Enggak juga, ya. Karena masyarakat dimanja pun dengan SDM yang rendah itu juga kurang baik, teman-teman, ya. Apa faktornya yang dikatakan Bro Timothy? Ya, Bro Timothy mengatakan, lu udah bisa apa? EQ aja lu rendah, dan semacamnya. Apalagi pikiran-pikiran Timothy yang selalu berfokus pada aspek internal, ini juga saya pikir perlu, ya. Jadi masyarakat itu satu sisi harus bisa survive, harus bisa inovatif, juga memiliki etos kerja yang tinggi. Di sisi yang lain, kebijakan-kebijakan yang ada di negeri ini pun harus berpihak pada rakyat. Jadi yang mandiri itu kita sebagai bangsa, tidak hanya sebagai pribadi, kita dulu pribadi nih, baru kita pun harus mandiri sebagai bangsa. Itu kenapa saya selalu marah-marah kepada teman-teman ketika saya berdiskusi bahwa kita tidak bisa hanya bergantung kepada aspek luar. Misal dulu ketika ada pencalonan dewan ya legislatif di tempat saya, ada salah satu orang kampanye yang kemudian dia terpilih jadi DPRD sekarang. Dia ditanya tentang bagaimana cara mengurangi angka pengangguran. Dia bilang begini. Saya bilang nggak bisa. Kalau kita hanya bergantung pada aspek eksternal, yaitu menuntut perusahaan untuk bisa menerima orang-orang bekerja di sana, dengan jumlah kelulusan yang tiap tahun bertambah, sementara lapangan pekerjaan tidak sesuai kapasitasnya, ini tidak bisa. Coba Anda bayangkan, misalkan di satu kota ada 20 perusahaan.
Ya, sementara orang lulusan SMK atau lulusan kampus itu tiap tahun ribuan. Apakah bisa 20 perusahaan ini menampung ribuan mahasiswa yang tiap tahun lulus, sementara orang bekerja di perusahaan itu tidak setahun 2 tahun? Nah, bagaimana langkah selanjutnya adalah teknokrasi. Saya pikir ini adalah salah satu langkah yang harus diambil oleh pemerintah. Di sisi lain juga masyarakat ini dicerdaskan, ya. Kesadaran masyarakatnya juga deh. Makanya saya pikir Bro Timothy ini adalah orang yang sangat diperlukan saat ini untuk bangsa Indonesia, ya. Karena konten-kontennya itu mendidik, ya, wabil khusus untuk memberikan spirit of work, ya, memberikan kesadaran untuk etos kerja. Saya pikir itu baik untuk melakukan dobrakan-dobrakan dalam hidup, baik itu di bidang investasi atau perusahaan untuk menjalin bisnis, untuk usaha dan semacamnya. Mentalitas dulu, mentalitas siswanya, karena bukan siswa, pemuda lah. Karena kalau kita melihat bagaimana kebanyakan orang-orang di sekitar kita itu banyak orang-orang nongkrong nggak jelas juga. Main mobil legend nggak jelas, tiba-tiba pengen gajinya tinggi. Ya, banyak juga perusahaan-perusahaan ini yang tidak puas atas kerja Gen Z. Jadi generasi cengeng, ya, generasi yang menyek-menyek. Itu juga salah satu faktor. Ya, jadi kompleks tuh. Kita bisa melihat kompleksitas itu setelah kita inventarisir ternyata pebelit. Ya, pebelit itu runyam, ya, persoalannya. Jadi begitu teman-teman. Ya, masyarakat dimanja, diberikan ini, nanti juga nggak stabil antara pendapatan negaranya. Karena masyarakat SDM-nya rendah. Jadi antara etos kerja dengan kesadaran pemerintah. Tentu etos kerja ini juga dilahirkan atas kesadaran juga. Jadi kesadaran intinya itu sebagaimana W.S. Renda bilang, kesadaran adalah matahari. Ya, tentu masih banyak hal, aspek-aspek detail, ya, yang lebih tafsiriyat yang mesti dibahas. Tentu saya tidak bisa mengatakan ini karena ini konten singkat saja, secara permukaan saja, ya. Hal-hal teknis tentu lebih kompleks lagi untuk dibicarakan. Nah, saya pikir ini adalah salah satu fenomena yang penting untuk kita amati. Satu sisi dari pemerintah untuk gercep untuk melakukan teknokrasi. Ya, teknokrasi apapun yang bisa dihasilkan dari hasil alam di Indonesia ini, ya, saya waktu itu di tempat saya ini melalui kedinasan pemerintahan ini harus melakukan teknokrasi, artinya dinas menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Semisal masyarakat ini bisa memproduksi emping untuk memproduksi apapun yang bisa dihasilkan. Semisal kita beli sushi, beli takoyaki, kita beli minuman yang agak ini punten ya, soju, itu kan bisa ramai, bisa populer karena industri film di Korea, ya. Berikut makanan-makanan tradisional di Korea itu kemudian menjadi populer karena industri film. Mereka mengiklankan produk-produk makanan mereka melalui film drakor. Itu salah satu contoh bahwa itu terlalu tinggi, ya, tapi kesadaran itu harus dimulai. Ya, ini salah satu juga untuk meningkatkan daya ekonomi. Artinya UMKM itu nggak muter-muter jualan cilok di situ aja. Tapi di teknokrasi, itu juga salah satu solusi untuk bagaimana kita bisa berdaya, lebih berdaya lagi. Gitu ya. Nanti kalau misalkan ini kita bisa bayangkan ya, di masa depan kalau Indonesia ini masyarakatnya, SDM-nya siap, benar-benar yang dikatakan Bro Timothy, fokus pada diri internal, ya. Ini juga yang saya belajar dari Bro Timothy, fokus pada internal diri sendiri. Baru kita bisa melihat perubahannya ke aspek yang lebih luas lagi. Gitu. Ya, tapi untuk keadaan seperti ini saya memahami juga. Akhirnya ketika SDM rata-rata rendah yang agak naik, karena dampaknya mereka kerja gajinya kecil dan mereka memilih untuk keluar negeri. Gitu loh. Kalau untuk yang SDM rendah, ya diragukan ya kalau mereka ingin pergi ke luar negeri juga. Jadi kesimpulannya adalah faktor internal dengan faktor eksternal itu harus balance, ya. Percuma kalau internal udah siap, SDM sudah siap, tapi tidak ada teknokrasi, tidak ada penjembatan dari kedinasan atau pemerintah untuk mengulurkan tangan membantu menaikkan mereka, percuma, ya. Atau sebaliknya, SDM rendah pemerintah siap juga nggak baik, ya. Jadi itu kesadaran kolektif ini perlu kita sebagai bangsa memilikinya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta dan untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.